Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi OTKH, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, tentang ruang lingkup kehumasan. Peraturannya masih sama, yaitu mari kita berdoa sebelum belajar. Kemudian membuka modul yang sudah saya share di pembelajaran pertama. Selanjutnya siapkan keperluan alat tulis ya. Kemudian jika ada keterangan yang kurang dimengerti, silakan chat ke WhatsApp pribadi saya dengan cara tulis nama kemudian pertanyaannya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah humas ya. Kita bisa baca di sini. Jadi dalam sejarahnya humas itu digunakan sebagai cara berkomunikasi untuk mempengaruhi cara pandang dan perilaku seseorang. Ya. Jadi pertama kali diperkenalkan tuh di Amerika. Ya. Yang dipelopori oleh E.V. Ledbetter Lee. Ya, bisa dibaca I-Fi E.V. Ledbetter Lee yang pada tahun 1906. Kemudian yang dikenal dengan The Declaration of Principles atau deklarasi asas-asas. Mohon maaf ya, bahasa Inggris saya agak belibet. Selanjutnya, istilah public relation itu digunakan oleh pihak swasta. Yang di Indonesia itu pertama kali oleh Pertamina, yaitu perusahaan minyak ya. Nah, sebagai contoh, humas ini digunakan untuk kepentingan usaha dalam ajang seperti Olimpiade. Nah, aku sekalian sudah tahu ajang Olimpiade ya, yang biasanya di televisi disiarkan. Setiap negara itu ada perwakilan untuk Olimpiade atau lomba-lomba. Lomba apa saja Pak? Banyak sekali lombanya. Mulai dari lomba bulu tangkis, lomba sepak bola, lari, kemudian karate dan lain sebagainya. Mewakili dari negaranya masing-masing. Jadi Olimpiade itu adalah suatu event internasional yang sampai saat ini tuh masih menjadi pusat perhatian dunia, itu sebagai ajang membuka pasar, ya, membuka pasar dunia untuk memasarkan produk-produknya. Nah, jadi kita bisa lihat di atau kalian suka bola ya, suka bola biasanya di kaos bola itu ada iklan dari PT atau dari perusahaan apa, Indofood, Indomie gitu ya. Kemudian dari motor GP juga ada di motornya itu sering ditulisin. Nah, biasanya pemasaran itu digunakan melalui event-event yang seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah hubungan masyarakat atau public relation. Itu adalah suatu usaha. Ini definisi humasnya ya. Hubungan masyarakat atau public relation itu adalah suatu usaha yang disengaja, ya, yang dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan terus-menerus untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Ya. Di sini ada banyak sekali definisi, termasuk dari menurut The British Institute of Public Relations, humas itu adalah hubungan masyarakat ya, hubungan masyarakat. Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara terus-menerus untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Itu menurut The British Institute of Public Relations. Sedangkan menurut Frank Jeffkin, humas adalah suatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar, antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus, yakni sama-sama mengerti atau pengertian bersama. Sedangkan menurut Edward Bernays, humas memiliki 3 pengertian sekaligus. Apa saja pengertian dari humas tersebut? Yang pertama adalah memberi penerangan kepada masyarakat. Jadi fungsi humas, pengertian dari humas itu adalah memberikan penerangan kepada masyarakat, keterangan gitu ya. Yang kedua adalah pembujukan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan. Kemudian yang nomor 3 adalah usaha-usaha mengintegrasikan sikap dan tindakan
dari permasalahan dengan masyarakat dan dari masyarakat terhadap permasalahannya. Jadi menggabungkan atau mensinkronkan, menyelaraskan antara sikap dari masyarakat ke permasalahannya atau masalahnya ke masyarakat gitu ya. Jadi dari sekian banyak pengertian tersebut, humas pengertiannya adalah aktivitas komunikasi dua arah ya, antara organisasi atau lembaga dengan publik itu masyarakat, yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian dan saling percaya, saling membantu atau kerjasama, menghindari kesalahpahaman, dan membangun citra positif lembaga atau organisasi. Itu ya. Yang nomor 3, karakteristik atau humas. Karakteristik dari humas itu sendiri. Yang pertama adalah adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Ya, maksudnya komunikasi bersifat dua arah, ada dua orang. Saya berkomunikasi dengan lawan bicara saya dengan berkomunikasi dengan saya. Jadi komunikasi dua arah, tidak berkomunikasi sendiri. Contohnya berkomunikasi sendiri itu seperti apa? Satu arah itu seperti apa? Seperti kalian berbicara dengan cermin, gitu ya. Berbicara dengan cermin. Jadi saat kalian berbicara, cerminnya juga, bayangan dari cermin tersebut tidak bisa merespon pertanyaan kita, gitu, atau jawaban atau pembicaraan kita. Gitu. Kemudian sifatnya terencana. Ya, jadi yang dikatakan humas di sini karakteristiknya terencana. Tidak asal melakukan kegiatan, tidak asal melakukan program, tidak asal melakukan komunikasi, tetapi terencana. Ya, apa yang akan kita omongkan, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan itu sifatnya sudah terencana. Ya, contohnya seperti, saya hari ini mau ke sekolah, mau berbicara dengan Pak Hafid, berbicara tentang bagaimana cara mengumpulkan tugasnya seperti apa. Nah, itu sudah terencana. Nanti masuk ke sekolah, saya masuk ke kantor menemui Pak Hafid, kemudian bertanya ini, Pak Hafid nanti menjawab ini, kemudian saya menjawab ini. Nah, itu termasuk sifatnya sudah terencana. Ya, tidak bersifat kebetulan. Kemudian yang berikutnya adalah berorientasi pada organisasi atau lembaga. Dan sasarannya jelas adalah publik atau masyarakat. Selanjutnya, macam-macam dari humas itu sendiri ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah humas pemerintahan. Yang kedua adalah humas industri atau bisnis ya. Yang ketiga adalah humas sosial. Perbedaannya di mana, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada fungsi dari humas. Nah, fungsi dari humas ini ada banyak sekali. Ada berapa? Sekitar 14 fungsi humas. Salah satunya adalah memberi konseling yang didasari pemahaman masalah humas perilaku manusia, membuat analisis atau tren, kemudian melakukan riset, mendapat, menciptakan dan membina komunikasi, mencegah konflik dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya juga ini sudah saya sampaikan di modul. Anak-anakku sekalian bisa membaca ya dari modul yang Pak Hafid sampaikan. Itu jangan lupa di print. Ya, modulnya jangan lupa di print, dipelajari sebagai bahan acuan belajar kalian. Ini ada 14, sekitar 14. Oke, saya skip ya, saya skip. Selanjutnya, apa sih pekerjaan atau petugas humas itu sendiri? Atau tugasnya humas itu ngapain sih, Pak? Yang pertama jelas itu, membuat kesan atau image, kesan yang baik. Kemudian pengetahuan dan pengertian, memberikan pengetahuan dan pengertian. Yang ketiga, menciptakan ketertarikan, penerimaan dan simpati. Anak-anakku sekalian tahu sales kan ya? Sales apapun itu, sales rokok, sales obat, sales itu biasanya yang buat pemutih wajah, produk-produk kecantikan, kan biasanya dia membuat image. Ya, membuat kesan, kalau pakai ini bagus loh, kalau pakai ini manjur loh, kalau pakai ini mujarab loh, sehingga konsumen tuh menjadi tertarik. Gitu. Salah satu pekerjaan humas, ya, salah satu pekerjaan humas. Nah, kalau dia di bidang pemerintahan, ya berarti yang dibawa adalah produk-produk pemerintahan. Contoh seperti
ini loh beli buku pelajaran ini, nanti pelajaran ini sangat bagus sekali, gitu. Karena ini bisa mencakup 2 semester atau latihan soalnya juga ada pembahasannya dan lain sebagainya. Kalau bisnis ya kita bawa tentang bisnis. Contohnya tadi eh, eh, produksi kecantikan tadi ya. Kalau sosial, nah kalau sosial ini antar masyarakat. Contohnya seperti eh, ayo kita jangan buang sampah di sini dong. Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti kita akan kalau kalau musim hujan ini akan banjir. Kita harus menjaga lingkungan kita harus menjaga kebersihan sungai dan lain sebagainya. Nanti kalau lingkungan kita bersih, kita juga menjadi sehat. Nah, ajakan-ajakan seperti itu yang sifatnya itu membuat kesan atau image atau gambaran pada suatu perusahaan atau pemerintahan atau pribadi atau organisasi itu menjadi baik, memberikan pengetahuan, menciptakan ketertarikan. Oh ya, tertarik saya. Gimana kalau kita membuat tong sampah saja, biar sampah tidak berserakan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah aspek-aspek dari humas. Apa saja? Aspek humas itu ada layanan, ada komunikasi, ya, ada aspek kesetiaan, ada aspek produktivitas, ada aspek etika atau moral. Ya, jadi etika pada saat berbicara, moral pada saat berbicara dengan lawan bicara itu harus seperti apa? Ya, jangan mentang-mentang kita punya jabatan berbicara dengan orang yang tidak punya jabatan dengan bahasa yang rumit atau lebih tidak sopan. Tidak seperti itu. Humas mengajarkan tidak seperti itu. Tadi kan sudah sangat jelas. Humas itu fungsinya salah satunya adalah membangun atau mendesain image. Ya, gambaran menyampaikan bahwa kita ini orang baik. Tujuan kita baik. Maksud kita baik. Ayo dong ikut saya. Nah, jadi kalau kita kembalikan kepada fitrahnya sebagai seorang muslim, ya kita harus adab dan sopan santun juga kepada yang lebih tua, kepada bapak ibu guru, kepada kakak kelas, kepada orang tua, kepada tetangga yang lebih tua juga berbeda gitu ya. Berbeda aspek-aspek layanan humasnya. Sekian dulu, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Jika memang ada apa namanya pengertian yang mungkin terlalu cepat, saya mohon maaf. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti atau kurang paham, bisa langsung chat WA pribadi ke saya ya. Anak-anakku sekalian sudah tahu semua nomor saya. Saya tunggu pertanyaannya. Nanti akan saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul lewat video-video presentasi berikutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.